Ini ada aturan yang penting banget yang wajib diketahui oleh KPM, pendamping, RT RW termasuk kepala desa agar kalian paham dan jangan sampai bantuan kalian hilang karena alasan ini. Nah, jadi buat lengkapnya. Kenapa lu? Kan nggak mungkin dia meninggal kemudian tiba-tiba menjadi kaya. Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, update bantuan sampai dengan malam hari ini pertanggal 21 Maret. Dan juga teman, info penting, kabar terbaru dari Bu Risma ketika bersama rapat dengan Komisi 8 karena banyak poin-poin penting terbaru yang wajib diketahui oleh semua KPM, pendamping, RT RW termasuk juga kepala desa. Jadi buat lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir video, jangan di skip biar info yang lengkap dan kalian tidak gagal paham dalam menyimak informasi. Jadi simak secara utuh dan kalian tidak gagal paham teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, BLT mitigasi dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, sebelum kita mulai, please supportnya dengan cara like dan juga komen di bawah. Bagaimanakah update bantuan kalian hari ini? Jika ada yang baru share lagi, infokan bantuan apa, daerah mana, lewat bank apa. Jadi saling update dan juga saling informasi komentar. Dan juga buat yang gabung grup FB kita, gabung secara juga dengan link di bawah. Pastikan kalian sudah follow dan juga like page-nya untuk dapat update terbaru bansos untuk saling share informasi. Jadi bisa support dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak, semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru join, baru klik video ini, terima kasih banyak manfaat. Dan juga teman-teman yang belum tahu, di mana sekarang kita lagi buat giveaway dengan total hadiah Rp250.000 untuk 5 orang pemenang. Syaratnya sangat mudah, pastikan kalian sudah join grup BBC yang tadi, dan juga sudah subscribe channel kedua saya. Pastikan sudah melakukan dua hal ini, dan nanti kalian tinggal komen positif sebanyak mungkin. Makin sering kalian komen, makin besar peluang kalian untuk menang giveaway. Jadi pastikan sudah subscribe, follow, dan juga komen sebisa mungkin untuk nanti bisa menang di akhir bulan Maret untuk pengumuman giveaway-nya. Jadi buat sudah ikut giveaway, semoga kalian yang terpilih teman-teman. Oke teman, update ya. Jadi teman, kemarin Bu Risma ada rapat dengan Komisi 8 mengenai penyelenggaraan bantuan dan juga aturan-aturan yang ada di Kemensos yang juga diperjelas oleh Bu Risma. Dan banyak poin penting yang saya dapatkan. Terus terang itu cukup panjang ya. Jadi mungkin kalau rapatnya sudah tidak 3 jam dengan 5 poin penting, jadi saya akan bahas satu-satu semua biar kalian paham dan tidak campur untuk infonya. Jadi yang pertama, ini ada aturan yang penting banget yang wajib diketahui oleh KPM, pendamping, RT RW termasuk kepala desa agar kalian paham dan jangan sampai bantuan kalian hilang karena alasan ini. Nah, jadi buat lengkapnya kita simak video rapat kemarin Bu Risma dengan Komisi 8 teman-teman. Ini dia videonya. WTP. Itu yang terjadi adalah saat itu di undang-undang itu DTKS itu hanya dirubah setahun 2 kali. Saya pakai itu, saya masih awal menteri, saya nggak ngerti. Setelah tahu kejadiannya seperti itu, saya ngomong ini kalau orang mati bulan ini Pak, kalau saya buat SK perbaruan 6 bulan lagi itu udah ketinggalan. Tapi memang ada Pak, makanya kita kasih solusi yang tadi Bu Esti sampaikan. Kalau itu meninggal, maka daerah bisa ngajukan penggantian pengurus. Jadi misalkan suaminya meninggal, maka yang diajukan istrinya, karena justru meninggal dia masih malah miskin kan Pak. Kenapa kemudian dihentikan? Itu yang kita sudah buat edaran ke daerah untuk penggantian pengurus begitu. Karena di Undang-Undang Fakir Miskin 13/2011 itu disampaikan bahwa usulan itu memang dari daerah. Nah, karena itu tadi untuk menyambung jawaban Pak Ridho, itu kami membuat program namanya Usul Sangga kakak ini. Tapi kalau jadi kakak saya ditemukan Bu. Satu bulan aja, sekarang dia belum ASN. Dia tiba-tiba jadi pegawai kelurahan. Ketemu Bu 1 bulan. Jadi makanya sekarang DTKS itu saya sahkan tiap bulan. Dulu undang-undangnya 6 bulan Bu. Karena kalau 6 bulan udah terlambat semua Bu. Banyak sekali temuannya.
1 bulan aja banyak, Bu. 1 bulan aja banyak. Jadi deviasi. Sekarang saya tanda tangan SK, nanti 1 jam ada yang meninggal, Pak. Ya, itulah kemudian itu. Tapi kalau meninggal saya masih ngotot gitu loh, Pak. Apa namanya? Kenapa lu? Kan nggak mungkin dia meninggal kemudian tiba-tiba menjadi kaya. Kan nggak mungkin. Itu saya masih berdebat tuh. Tapi kalau yang namanya kemudian menjadi ASN itu saya kembalikan ke daerah untuk dicek. Masalah lagi kemarin kita diskusi. Kenapa ya Pemda itu lama sekali? Ada yang baru jawab 4 bulan. ASN-nya itu bukan di Pemda, Pak. ASN-nya itu mungkin di kejaksaan, BUMN. Jadi bukan di ASN Pemda, Bu. Bukan di ASN Pemda, di Kementerian Pendidikan kan ada guru kayak gitu-gitu kan. Jadi memang ini data yang kita lagi diskusi kemarin, ini kenapa Pemda lama ya? Kan kita kirim untuk cek. Oke teman, gitu ya. Jadi poin pentingnya teman-teman. Jadi ketika kemarin kan ada aturan ya, ketika pengurus dari keluarga tersebut meninggal dunia, otomatis bantuannya dicabut. Nah, ternyata teman-teman, ini ada aturan baru yang juga diinfokan oleh Bu Risma bahwa ketika pengurus dari kepala keluarga itu meninggal dunia, ini harusnya keluarga tersebut itu tidak dihapus dari bantuan dari KPM atau dari penerima bantuan, teman-teman. Karena memang ya mereka masih miskin, bahkan akan lebih parah ketika kepala keluarganya meninggal dunia. Jadi saya juga setuju dengan info ini. Jadi harusnya jangan sampai ketika ada pengurus yang meninggal dunia, itu otomatis datanya malah dicabut. Harusnya digantikan dengan anggota keluarga yang lain. Misal teman-teman ya, dalam satu keluarga ada 4 anggota keluarga, 2 orang tua, ayah, ibu, dan juga anak. Ketika ayahnya meninggal dunia, amit-amit, ini harusnya jangan sampai ini keluarganya malah dihapus. Karena mereka pasti lebih membutuhkan, bukan malah tiba-tiba kaya. Jadi harusnya ini diganti ke ibunya untuk sebagai pengurus keluarga untuk menerima bantuan sosial. Atau misalnya dia tinggal ibunya saja atau tinggal ayahnya saja dan punya anak, jika nanti orang tua yang meninggal, ini nanti berpindah ke anaknya sebagai pengurus yang paling tua untuk tetap bisa aktif dan menerima bantuan sosial. Ini pun juga perlu kalian ketahui dan juga disampaikan. Misal pendamping kalian belum tahu, ini kalian tahu info ini, kalian bisa memastikan bahwa ada informasi dari Bu Risma langsung bahwa nanti jika emang ada kejadian seperti ini, itu pengurusnya bisa diganti dengan anggota keluarga yang lain. Jadi bantuan tidak terputus, bantuan tetap bisa kalian terima seperti itu. Nah, kemudian info kedua juga untuk keluarga yang punya anggota keluarganya bekerja sebagai ASN atau juga di pegawai ataupun juga bekerja sebagai pegawai swasta dengan gaji di atas UMR, itu solusinya adalah dengan cara pindah kakak, teman-teman. Jadi misal kalian punya anak yang sudah menikah misalnya, dia bekerja dan dia bekerja sebagai ASN dan juga di pekerjaan swasta yang dengan gajinya UMR, agar nanti orang tua yang tidak dicabut untuk bantuannya, pastikan dia pindah kakak dulu, agar nanti tidak tercampur untuk datanya. Otomatis orang tuanya masih layak bantuan karena emang anggota keluarganya tidak ada yang menerima bantuan. Jadi masih terdata menerima bantuan karena emang tidak ada aturan yang dilanggar di keluarga tersebut. Karena yang dapat pekerjaan adalah anaknya yang sudah pisah kakak. Jadi pun juga perlu ketahui secara lebih detail, karena emang ini penting yang juga perlu kalian ketahui teman-teman. Jadi juga saya harapkan teman juga yang tahu mengabarkan ke mungkin KPM yang mungkin ada yang keluarga yang meninggal, agar nanti tetap bisa aktif menerima bantuan sosial. Ini penting karena kita nggak pernah tahu kapankah keluarga atau saudara kita mengalami hal ini. Jadi kita bisa memastikan bahwa kalian masih bisa bantuan walaupun ada pengurus itu kalian yang meninggal dunia, tapi masih bisa dialihkan ke keluarga yang lain seperti itu, teman. Jadi itu ya kabar penting yang juga perlu kita semua. Jadi juga buat juga untuk update pencarian bantuan sampai dengan malam hari ini belum banyak. Jadi masih fokus ke bantuan. Jadi masih fokus ke pencarian bantuan lewat PT Pos, baik bantuan MRP beras 10 kg, bantuan PKH untuk yang lokasi Januari Maret dan juga BPNT Januari Maret. Jadi untuk yang update selanjutnya masih belum, kita sabar. Yang ini saya akan update terus buat semua. Dan juga pastikan kasih terus, dan juga saya akan juga bahas untuk poin-poin lain yang juga berkaitan dengan rapat kemarin karena banyak banget info penting, termasuk juga pengeluaran bantuan. Kita akan video untuk bantuan-bantuannya ya. Jadi sekian dari saya. Buat suka please kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.